Sebagian besar keluhan ketidakpuasan pasien disebabkan komunikasi yang kurang terjalin baik antara dokter dengan pasien dan keluarga pasien. Perhatian terhadap pasien tidak hanya dalam bentuk memeriksa dan memberi obat saja, tetapi juga harus membina komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Dokter perlu menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan rencana pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya. Bukan hanya pemeriksaan pasien dan memberi obat saja. Pasien juga perlu untuk menanyakan ke dokter, minta dijelaskan kemungkinan-kemungkinan penyakitnya. Secara etik, dokter diharapkan untuk memberikan yang terbaik untuk pasien. Apabila dalam suatu kasus ditemukan unsur kelalaian dari pihak dokter, maka dokter tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Begitu pula dari pihak pasien. Mereka tidak bisa langsung menuntut apabila terjadi hal-hal di luar dugaan karena harus ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya kelalaian. Dalam hal ini, harus dibedakan antara kelalaian dan kegagalan. Apabila hal tersebut merupakan resiko dari tindakan yang telah disebutkan dalam persetujuan tertulis atau informed consent, maka pasien tidak bisa menuntut. Oleh karena itu, untuk memperoleh persetujuan dari pasien dan untuk menghindari adanya salah satu pihak yang merugikan, dokter wajib memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya agar pasien dapat mempertimbangkan apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Pada dasarnya, dalam praktik sehari-hari, pasien yang datang untuk berobat ke tempat praktik dianggap telah memberikan persetujuannya untuk dilakukan tindakan-tindakan rutin seperti pemeriksaan fisik. Akan tetapi, untuk tindakan yang lebih kompleks, biasanya dokter akan memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk mendapatkan kesediaan dari pasien. Misalnya kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan USG. Persetujuan tersebut disebut dengan informed consent. Konsep hakikatnya adalah hukum perikatan, ketentuan perdata akan berlaku, dan ini sangat berhubungan dengan tanggung jawab profesional. Menyangkut perjanjian perawatan dan perjanjian terapeutik, aspek perdata informed consent bila dikaitkan dengan hukum perikatan yang di dalam KUH, Perdata BW pasal 1320 memuat 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu 1. Adanya kesepakatan antar pihak bebas dari paksaan, kekeliruan, dan penipuan. B. Para pihak cakap untuk membuat perikatan. C. Adanya suatu sebab yang halal yang dibenarkan dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan sebab yang masuk akal untuk dipenuhi. Dari syarat pertama yaitu adanya kesepakatan antara kedua pihak, antara petugas kesehatan dan pasien. Maka berarti harus ada informasi keluhan pasien yang cukup dari kedua belah pihak tersebut. Dari pihak petugas harus mendapat informasi keluhan pasien sejujurnya. Demikian pula dari pihak pasien harus memperoleh diagnosasi dan terapi yang akan dilakukan. Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam penyusun dan memberikan informed consent agar hukum perikatan ini tidak dicatat hukum, diantaranya adalah Pasien berhak bertanya tentang hal-hal seputar rencana tindakan medis yang akan diterimanya tersebut. Apabila informasi yang diberikan dirasakan masih belum jelas, pasien berhak meminta pendapat atau penjelasan dari dokter lain untuk memperjelas atau membandingkan informasi tentang rencana tindakan medis yang akan dialaminya. Pasien berhak menolak rencana tindakan medis tersebut. Menurut Permenkes nomor 290 Menteri Kesehatan 43 2008 dan Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008, maka informed consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenal tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya tersebut tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter melakukan kelalaian. Tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP pasal 351
Informasi keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran dilaksanakan adalah: pertama, diagnosa yang telah ditegakkan; kedua, sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan; yang ketiga, manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut; yang keempat, resiko-resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut; dan yang kelima, alternatif cara pengobatan yang lain. Resiko-resiko yang diinformasikan kepada pasien yang dimintakan persetujuan tindakan kedokteran. A. Resiko yang melekat pada tindakan kedokteran tersebut. B. Resiko yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Dalam hal ini terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran. Dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan. Pasal 11 ayat 1 Permenkes nomor 290/Menkes per 3/2008. Penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran sebagai dimaksud ayat 1 merupakan dasar daripada persetujuan ayat 2. Pengecualian terhadap keharusan pemberian informasi sebelumnya dimintakan persetujuan tindakan kedokteran adalah: A. Dalam keadaan gawat darurat atau emergensi di mana dokter harus segera bertindak untuk menyelamatkan jiwa. B. Keadaan emosi pasien yang sangat stabil sehingga tidak bisa menghadapi situasi dirinya. Ini tercantum dalam Permenkes nomor 290/Menkes per 3/2008. Tindakan medis yang dilakukan tanpa izin pasien dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP pasal 351 menurut pasal 5 Permenkes nomor 290 Permenkes per 3/2008. Persetujuan tindak kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh pemberi persetujuan. Sebelum dimulai tindakan ayat 1 pembatalan persetujuan tindak kedokteran lakukan secara tertulis oleh yang pemberi persetujuan ayat 1.